Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam anugerah dan kemurahan Tuhan untuk sama-sama mengawali kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-8 sampai pasalnya yang ke-10, dan saya memberi tema dipanggil untuk hidup taat. Tetapi saya mengambil di dalam pasalnya yang ke-9, di mana di situ menceritakan tentang para imam yang menerima jabatannya, dan di sini kita melihat bagaimana Musa memberikan perintah kepada Harun untuk hidup taat dan melakukan segala sesuatu sesuai yang difirmankan Tuhan untuk dilakukan sebagai tugas sebagai orang yang telah menjadi imam yang diangkat oleh Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin kata taat ini adalah kata yang sudah biasa atau sudah lazim kita dengarkan dari khotbah-khotbah atau firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan untuk mengajak kita hidup yang taat. Tapi perlu kita ketahui bahwa apakah di dalam kehidupan kita bahwa kata taat ini benar-benar sudah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita seperti firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pagi hari ini. Kita boleh baca di dalam pasalnya yang ke-9 bagaimana Musa menyampaikan kepada Harun bahwa dia harus melakukan segala sesuatunya sesuai yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita juga harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan kita teladan waktu mengalami penganiayaan atau penghinaan. Dia terus taat kepada Bapaknya sampai dia mengalami suatu kemenangan, yaitu lewat di atas kayu salib. Dia membuktikan dirinya. Ini merupakan suatu teladan buat kita bahwa kita juga sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita mau hidup di dalam ketaatan kita. Mungkin kata taat ini tidak kita mungkin berpikir bahwa kata taat ini hanya diuntukkan kepada orang yang tertentu saja atau hanya kepada para orang tua saja. Tetapi kita perlu ketahui bahwa bukan hanya kepada orang yang sudah tua atau dalam hal yang tertentu, tetapi kita boleh melihat di dalam firman Tuhan hari ini bahwa maupun muda maupun tua maupun kita orang biasa, semuanya harus memiliki kata taat di dalam kehidupannya atau melakukan ketaatan di dalam kehidupannya. Tentunya kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 9 sampai ayatnya yang pertama sampai 6 bagaimana Musa pada hari ke-8 memanggil Harun dan anak-anaknya dan para tua-tua Israel pada waktu itu untuk mengingatkan mereka untuk hidup taat. Dan di hari yang ke-8 itulah hari pertama Harun melakukan tugasnya dan menyampaikan kepada Harun, Musa menyampaikan kepada Harun bahwa dia harus melakukan segala sesuatu dengan taat sesuai dengan firman atau sesuai dengan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa kepada kita bahwa ketaatan itu bukan hanya diuntukkan kepada orang tertentu saja, tetapi semua, baik anak muda maupun anak-anak maupun orang tua, semuanya harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan merupakan suatu kehidupan kita yang menuju kepada kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita dipanggil melakukan ketaatan kita kepada Allah melalui proses ketaatan kita, atau mungkin hasil dari ketaatan yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa dialah yang menciptakan, dialah yang menebus kita, dialah yang mengasihi kita, dialah yang memberkati kita. Oleh sebab itu kita perlu sebagai anak-anak Tuhan juga perlu memiliki ketaatan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam ketaatan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Bahkan kita boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin.